Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kronologi kejadian tersebut, saat ini kami telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rusmawan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Aldi. Apa kabar? Pak, bisa dijelaskan secara singkat terkait kasus tersebut? Baik, jadi kami sampaikan bahwa kepolisian Polda Jawa Barat memulai bertindak ketika ada laporan polisi dengan nomor LPB 124 3 Romawi 2025 SPKT Polda Jabar. Itu diterima pada tanggal 18 Maret 2025. Kemudian untuk TKP-nya sendiri yaitu gedung MCHC lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin yang beralamat di Jalan Pasteur nomor 38 Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Nah, di sini yang bersangkutan dengan modus operandinya bahwa dokter PAP ini adalah dokter pelajar dari salah satu universitas di Kabupaten Sumedang yang sedang mengambil spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, di sini modusnya adalah PAP melakukan pengecekan darah terhadap keluarga pasien, yang mana korban merupakan anak dari salah satu pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Di sini tersangka meminta korban FH untuk mengambil darah dan membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC di lantai 7 Hasan Sadikin. Nah, disinilah dia tersangka melakukan tindak pidana kekerasan seksual, di mana korban FH merasakan sakit di bagian tertentu. Nah, modus operandinya ini kejadiannya pada pukul 01.00. Ini merupakan jadwal yang tidak diatur dalam SOP. Ya, kemudian korban ini diajak sendiri tanpa didampingi oleh keluarga maupun perawat yang merawat dari keluarga korban. Ya. Kemudian diajak ke lantai 7 pada jam 1 dini hari tersebut. Kemudian tepatnya di ruang nomor lantai 711, tersangka meminta korban untuk mengganti pakaian dengan baju operasi warna hijau dan meminta korban untuk melepas baju dan celananya. Kemudian tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali percobaan dan menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Nah, setelah penyuntikan ini di cairan yang disiapkan oleh tersangka, si korban ini merasakan pusing dan tidak sadarkan diri. Dan tersadar ketika pukul 04.00 disuruh untuk berganti pakaian dan diantar oleh tersangka ke lantai 1 kembali. Nah, di sini si korban merasakan bahwa ada kejanggalan di mana saat bercerita dengan ibunya, dia menceritakan bahwa ada percobaan 15 kali memasukkan cairan bening di tangannya. Dan korban kemudian merasakan pusing dan tidak sadar diri. Dan kemudian ketika saat buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu. Nah, inilah yang menjadi modus operandi dan juga kronologis kejadiannya. Demikian, Aldi. Butuh waktu berapa lama untuk Polda Jabar menyelidiki tersangka terbukti melakukan tindakan asusila tersebut? Baik, sejak tanggal 18 Maret kita bertindak dengan cepat dan kita melakukan koordinasi dan juga penyelidikan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, kemudian pada tanggal 21, 22 kita berkoordinasi dengan intensif dan kemudian pada tanggal 23 yang bersangkutan berhasil kita bawa ke Polda. Ya. Kemudian pada tanggal 24 kita sudah tetapkan dia sebagai tersangka. Hal ini menepis bahwa ada yang isu beredar bahwa ini tidak ditahan, kemudian juga menepis bahwa dari pihak tersangka ini melakukan aksi damai ya di luar dari informasi polisi ya, tetapi ini sudah kita buktikan dan pada kemarin tanggal 9 kita sudah rilis dengan berbagai instansi terkait, rumah sakit, universitas tertentu di Krim untuk menetapkan tersangka bahwa ini sudah siap untuk proses
penyerahan ya kepada proses selanjutnya. Demikian, Noldi. Pak, setelah melewati proses penyidikan, apakah tersangka mengalami gangguan kesehatan psikologis, begitu Pak? Ya memang sejak awal yang bersangkutan mengalami guncangan psikologi ya, ketika dari pihak korban itu melaporkan dan kita melakukan koordinasi terhadap rumah sakit dan kita sudah memanggil bahwa kepolisian untuk mencari yang bersangkutan tersangka ini di rumah sakit. Kemudian tapi kita melakukan pendampingan dan kita melakukan pendekatan secara profesional ya. Memang dari rumah sakit pun mengatakan bahwa yang bersangkutan ini mengalami depresi yang sangat tinggi ya, bahkan informasinya akan melakukan tindakan bunuh diri ya. Tetapi kita dengan pola profesional kita bisa bersama-sama dengan rumah sakit untuk bisa kita ambil keterangannya dan yang bersangkutan bisa kita bawa ke Mapolda. Demikian, Aldi. Pak, untuk kejadian tersebut kan terjadi di rumah sakit. Apakah tidak ada orang yang mengetahui tindakan tersangka? Nah inilah pelanggaran SOP yang dilakukan oleh PAP ini ya. Sesungguhnya dari prosedur itu ya itu harus ada pendampingan yang dilakukan oleh keluarga korban atau perawat yang saat itu mendampingi. Tetapi ini modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini dia sengaja untuk tidak ada pendampingan baik itu dari keluarga korban maupun perawat dan dilakukannya pada dini hari di mana merupakan jam-jam yang tidak direkomendasikan untuk pengambilan sampel darah itu karena tujuannya adalah niat yang buruk tadi itu ya dan buruk tadi dan ini dilakukan dia di rumah sakit di mana dia tempat bekerja atau melaksanakan praktek magang untuk S2-nya. Mungkin demikian, Mas Naldi. Pak, sebetulnya apa penyebab tersangka bisa melakukan tindakan asusila terhadap salah satu anggota keluarga pasien? Ya, kalau dari hasil penyidikan yang disampaikan oleh Direskrim yang bersangkutan sedang kita dalami ya, di samping kekilafan maupun juga human errornya dia ya. Tapi ini kita akan dalami lagi, tentu saja nanti dari hasil pemeriksaan psikologi lebih lanjut ya. Saat ini kita fokus kepada pembuktian yang bersangkutan bahwa DNA dari beberapa barang bukti yang kita dapatkan ini terdapat DNA yang bersangkutan ya. Nah, ini yang sedang kita fokus ke sana dan tapi yang pasti dari tersangka itu mengakui semua perbuatannya ya. Tapi apabila ada korban yang lainnya ini yang bersangkutan masih menutup informasi dan kita masih membuka layanan untuk hotline-nya kita baik itu di PPA ya di PPA Polda maupun dari pihak rumah sakit untuk diakomodir untuk ke kita. Sementara demikian Mas Noldi. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rosmawan atas waktu dan ketersediaannya untuk bergabung di Poler TV. Selamat siang dan salam presisi. Salam presisi.